Apa yang perlu dilakukan pertama sekali terhadap hartanya? Kita ulang sedikit. Urus jenazahnya. Ya Bu. Kalau meninggal saudara awak, meninggal laki awak, meninggal siapapun saudara kita, yang pertama sekali hartanya itu yang ditinggalkannya gunakan untuk mengurus jenazahnya. Ialah kalau dia ikut STM, sempat tak ikut STM dia, mulai dari memandikan bayar, membeli kapan bayar, menggali kubur bayar. Sekarang berapa proyek gali kubur orang Bu? 500. Ya. Sempat 500 satu lubang, ada 2 orang hari itu yang meninggal, berarti 1 juta. Ngeri juga borongannya itu ya kan. Berdoa waktu banyak lah yang meninggal ya kan. Jadi semua itu mulai dari memandikan, mengkafani, menggali kubur, semua yang sifatnya fardu kifayah untuk dia ambil dari hartanya. Kalau dia tak ikut STM. Yang kedua, bayarkan hutangnya. Hutang ini ada 2 Bu. Hutang kepada Allah sama ada hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah misalnya, ini macam puasa ini. Waktu ada sakitnya yang tak mungkin lagi sembuh, selama Ramadan tidak berpuasa, maka dia wajib bayar fidyah. Sebelum dibayar fidyah waktu tahu-tahu meninggal dia, maka fidyah itu menjadi hutang dia kepada Allah, bayar dari hartanya. Kemudian apa lagi? Zakat. Harusnya tahun ini zakat dia yang tahun ini, zakat kelapa sawitnya atau zakat hartanya, harusnya per tanggal 1 Februari kemarin udah dibayarkan itu zakat hartanya. Tapi karena dia sakit, tak teringat dia dan keluarganya tak sempat membayarkan, meninggal dia, maka jangan dulu dibagi harta warisnya, selesaikan dulu bayar zakatnya. Contoh yang lain, hutang sama Allah. Benazar dia Bu, nanti kalau lulus anakku P3K, benazar dia, kalau lulus anakku nanti P3K, kusantuni 100 anak yatim misalnya. Ketimpa juga dia Ustaz, ya kan? Cuman karena saking senangnya itu, kusantuni anak yatim 100 orang. Kalau begitu belum lagi sempat dia menyantuni anak yatim, meninggal dia. Maka dia meninggal dalam keadaan nazar untuk menyantuni 100 anak yatim. Keluarkan dulu itu sebelum dibagi harta. Baru ketiga adalah hutang kepada manusia. Ini yang tak boleh kita lupakan nih Bapak Ibu, perkara hutang sama manusia. Kadang-kadang kita ini kalau hutang yang besar-besar, ingat awak Bu, hutang yang kecil-kecil ini pun harus kita ingat. Termasuk yang kadang-kadang banyak orang melalaikan, melupakannya, itu hutang kepada siapa Bu? Oh Bu, hutang sama siapa yang sering lupa? Hutang STM. Udah 3 bulan ibu itu tak ikut wirid, tapi masih tercatat sebagai anggota. Tak dibayar-bayarnya uang STM-nya. Mana bendahara STM-nya? Kadang-kadang mau begitu Pak, ya, tak dibayar-bayarnya uang utang STM-nya. Sampai sibuk lah ibu bendahara mencatati siapa yang berhutang-hutang. Kita pun bapak-bapak begitu, hutang sama STM, hutang sama macam lah. Yang kecil-kecil jangan sampai kita lupakan, apalagi utang yang besar. Setelah itu baru Bapak Ibu yang keempat, itulah kaji kita subuh ini. Harta orang yang meninggal itu pertama gunakan mengurus jenazahnya, bayar utangnya sama Allah, bayar utangnya sama manusia. Baru yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus dikerjakan, dikeluarkan dari harta si mayit adalah kerjakan wasiat. Enggak permanen ya kan? Ya. Wasiat. Maksud di sini adalah wasiat berupa harta, bukan wasiat nasihat.
Karena ada juga wasiat ini berbentuk nasihat. Nanti meninggal ayah oma, elok-elok kamu ya, jangan begaduh-gaduh. Itu wasiat juga itu, cuman nasihat. Itu tanah kita yang depan rumah tuh jangan kamu jual. Kenapa ya katanya? Bukan tanah kita itu katanya. Ya bapak jualnya tanah orang. Itu yang di depan tuh jangan tanah kita itu. Ini semua kelapa sawit di sini cuman yang inilah bukan punya kita. Selainnya punya orang lain, kan begitu. Nah, jadi wasiat yang kita maksud di sini Bapak Ibu adalah wasiat harta. Ya, wasiat berupa harta. Wasiat berupa harta ini Bapak Ibu bisa pertama hukumnya wajib. Ya. Kapan seseorang itu wajib berwasiat? Liman taraka malan katsiran. Ya. Ketika seseorang itu mempunyai harta yang sangat banyak. Izin sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Pertama, hukum berwasiat sunnah. Bagi siapa? Kalau banyak kali hartanya, sawit puluhan bahkan ratusan hektar, ya, belum lagi kos-kosannya, belum lagi usahanya, segala macam banyak kali harta. Maka orang yang banyak kali hartanya, sunnahlah dia itu berwasiat. Yang kedua, kapan dia menjadi makruh? Wasiat bisa menjadi makruh. Makruh artinya apa Bapak Ibu? Dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kapan dia menjadi makruh? Li faqirin lahu warathatun fuqara. Dia udah miskin. Ahli warisnya pun miskin. Jadi kalau awak udah miskin, ahli waris awak pun miskin, nggak usah pala-pala sok berwasiat awak, ya kan? Nggak usah pala-pala berwasiat. Udah nggak ada lagi sama dia, berwasiat pula dia. Takut awak bukan meninggalkan harta, takut awak meninggalkan apa Bu? Utang. Meninggal oci itu. Begitu meninggal dia bukan harta yang ditinggalkannya, tapi utang. Di BRI sekian, di BNI sekian, utang saja yang ditinggalkannya. Kalau begitu tak usah berwasiat. Makruh hukumnya, bukan berpahala, justru tak dapat pahala. Kemudian mubah. Apa arti mubah? Mubah itu artinya boleh. Mau berwasiat dia boleh, tak mau berwasiat dia juga boleh. Siapa? Boleh dia berwasiat li faqirin lahu warathatun aghnia. Dia punya ahli waris, dia miskin. Tapi ahli warisnya kaya. Dia miskin. Enggak nyapala apa dia, cuman anaknya jadi, satu jadi sarjana, satu jadi ini, satu jadi ini, jadi anaknya semua. Tapi dia miskin. Maka orang yang seperti ini kalau dia mau wasiat boleh. Yang ada hartanya pikir ibu cuman becaknya, cuman becak tuhnya yang digunakannya untuk mencari kehidupannya. Tapi dia pingin untuk berwasiat. Anak-anaknya udah jadi semua, enggaknya pala butuh kali orang itu sama becak ayahnya ini. Boleh dia berwasiat? Boleh. Nanti meninggal ayah, kamu jual becak ini, sebahagian dari hasil penjualan becak ini sumbangkan kamu dulu untuk anak yatim. Boleh. Dah, baru yang keempat, wasiat itu Bapak Ibu bisa jadi hukumnya haram. Bukan malah berpahala tapi justru berdosa. Kapan wasiat itu menjadi haram? Yang pertama, liwarisin. Wasiat haram kalau bapak ibu wasiatkan
untuk ahli waris. Nabi bersabda, "Innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqa, fala wasiyata liwarisin." Allah sudah menentukan hak dari setiap orang, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ahli waris itu siapa Bapak Ibu? Ke atas ayah omak, kakek nenek, ke bawah puruk, itulah anak cucu, ke samping saudara laki-laki, saudara seperempuan, adik ayah, adik omak, semua saudara-saudara itulah ahli waris. Maka haram hukumnya berwasiat kepada ahli waris. Abu, dengar, sering kejadian ini di masyarakat. Ini perlu saya sampaikan, sering saya sampaikan supaya jangan lagi terulang, supaya umat kita ini, masyarakat kita ini paham betul mana yang boleh, mana yang tak boleh. Banyak kejadian ini Ustaz, berwasiat ayahnya atau emaknya, meninggal nanti ayah atau meninggal nanti omak, rumah ini untuk adikmu laki-laki yang paling kecil. Ada nggak orang berwasiat begitu, Bu? Ini rumah jangan kamu jual. Ini rumah godang ini. Rumah tempat berkumpulnya kamu nanti adik-beradik. Jangan kamu jual. Ada begitu, Bu? Jadi kalau nggak dijual untuk siapa itu? Mau sampai kapan itu begitu? Kalaupun seandainya jangan kamu jual ini untuk adikmu laki-laki yang paling kecil. Iyalah kalau seandainya ada hartanya yang lain. Kalau sempat tak ada lagi hartanya yang lain, cuma tok rumah itulah harta dia. Anaknya ada 5, pikir bapak. Anaknya ada 5. 3 laki-laki, 2 perempuan. Anaknya ada 5, harta cuma satu-satunya rumah. Diwasiatkannya pula itu. Ini rumah untuk abang adikmu laki-laki yang paling kecil. Maka pertama wasiatnya haram. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Wasiatnya yang pertama haram. Jadi kalau ada orang tua yang berwasiat seperti itu, bukan berpahala dia, tapi dia berdosa. Saya tegaskan ini, ya, karena banyak di masyarakat itu menganggap, oh, berdosa kami nanti Ustaz. Ini kan wasiat ayah omak kami, yang namanya wasiat harus dilaksanakan. Tidak. Wasiat yang bertentangan dengan syariat, wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah, otomatis wasiatnya batal. Jelas Pak? Ya, jadi kalau ada orang berwasiat yang wasiatnya itu bertentangan dengan hukum Allah, wasiatnya batal, tak perlu dikerjakan. Kalau awak kerjakan bukan justru berpahala tapi berdosa. Gak usah pala ragu orang bapak ibu. Wih, macam mana nanti ayah omakku dalam kubur? Macam mana lah orang tu, ini kan wasiat orang tu. Tidak. Kenapa? Orang tua berwasiat seperti itu karena dia tidak tahu. Belum pernah dia ikut kaji paroid macam begini. Dari dulu yang dikajinya pula toharoh, sholat, nggak pernah dia kaji fikih, waris. Terakhir sholat sama wudunya aman, perkara bagi hartanya marbulut. Ini kita luruskan. Jadi pertama Bapak Ibu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ahli waris itu tadi siapa? Kepada ayah. Nanti meninggal aku untuk ayahku sekian, tak boleh. Meninggal aku untuk omakku sekian, tak boleh. Untuk abangku sekian, untuk anakku yang ini sekian, untuk tidak boleh. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi haram hukumnya untuk memberikan wasiat kepada ahli waris. Kalau bisa berwasiat itu meninggal ayah omak nanti, elok-elok kamu bagi harta yang ayah omak tinggalkan ini sesuai dengan hukum waris, sesuai dengan faraid. Panggil kamu Ustaz,
cari dia, bagi harta ini sesuai dengan waris. Begitu wasiat. Kenapa Bapak Ibu? Pertama haram. Yang kedua, berdosa anak-anak gara-gara awak. Tariklah ke diri sendiri. Sempatlah ke awak begitu kejadian. Iya kan? Sempatlah awak kejadian begitu. Adik awak dikasih, sementara awak tak dapatan. Kira-kira dongkol gak ini Pak? Anak-anak yang harusnya mendoa dia, ya Allah ampunkan dosa ayah omakku ya Allah, harusnya dia mendoa terakhir, ya Allah memang kelewat lah ya omakku ini, dari dulu ini pilih kasih ayah omakku ini ya Allah. Iya, aku dari dulu, dari coach SMP aku ingat kali dor si adik ini yang dimanja-manjakan, aku pun tak pernah mendapat ya Allah, yang kelewat lah ya omakku ini. Berdosa anak. Awak pun terakhir sebagai orang tua tidak mendapat doa dari anak. Makanya Bapak Ibu tak usah. Kalaupun surga dia awak, ya saya tak tahu, tapi kok kata-kata orang tua-tua itu pula di antara anak-anak awak itu misalnya 5 Ustaz, kadang-kadang ada satu begitu yang agak lebih awak sayang sama dia. Ada begitu? Apa? Orang ibu lah, aku kocik-kocik lagi anak, belum tahu begitu. Ya, katanya begitu. Kalaupun ada begitu, kalau bisa jangan nampak kali, jangan menonjol kali. Kalaupun mau dikasih waktu hidup awak. Beda wasiat, beda hibah, beda warisan. Harus paham kita Bapak Ibu. Ya. Ada wasiat, ada namanya hibah, ada namanya warisan. Ini tiga-tiga ini berbeda ini. Kalau warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh ini ya kan, kumpulkan. Nanti kalau jangan ada bahasan nanti kalau ayah omak meninggal, karena kalau ada bahasan nanti kalau ayah omak meninggal berarti wasiat itu. Ini hibah, pemberian, hadiah. Kau ku tengok ucok, udah nggak pada jalan ku tengok usahamu itu, udahlah mama kasihlah sekarang samamu 1 hektar yang di Tanjung Siram sana. Ini suratnya. Kau balik nama ini ya, kau balik nama ini, SHM-nya atas nama omak ini, Hajjah Maimunah. Sekarang kau ganti suratnya ini pakai namamu, ini mama kasih samamu. Kau uruslah sawit ini, hak kau itu, hibah, hadiah. Tapi Bapak Ibu, kok sekarang ini nggak bisa lagi hibah-hibah ini main cakap-cakap. Inilah nanti waktu sudah meninggal ayah omak rusuh. Kalau ibu sayang kali sama anak tuh, waktu hidup nih balik namakan kian. Ya, karena nanti kalau udah meninggal ibu belum balik nama ini, begitu mau berbagi nanti, si abang ini pula bercakap lah dia, dulu waktu omak hidup dibilang omak ini untuk abang ini katanya. Pandai-pandai abangnya itu, nggak ada itu katanya. Nggak ada itu pandai-pandai abangnya itu, mana ada dibilang omak kayak gitu. Betul dibilang mama, ada saksinya, nggak ada, memang berdua abang sama mama waktu itu, nggak ada itu. Bagi itu bukan untuk abang itu katanya. Begaduh. Nggak bisa Pak. Kalau sekarang ini kalau memang Bapak Ibu mau hibah, urus ke BPN balik nama, jadikan itu punya dia. Nah, itu namanya hibah. Kemudian kalau wasiat inilah dia. Kalau nanti ayah omak meninggal, ada kata-kata kalau nanti ayah omak meninggal. Supaya apa? Karena harta itu bakal dibagi setelah meninggal. Jadi pertama Bapak Ibu, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, haram. Yang kedua, kapan wasiat itu menjadi haram? Ya. Wasiat itu tadi menjadi haram pertama kalau kepada ahli waris. Haram lah ini. Yang kedua, wasiat itu haram kepada lebih dari 1/3. Wasiat
tidak boleh lebih dari sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu kata Nabi sudah banyak. Ya, maksudnya macam mana? Maksudnya Bapak Ibu, Bapak punya harta, rumah, mobil, tanah, kaplingan. Kalau dijumlah lah ini, harga rumah misalnya 400, kaplingan misalnya 300, kemudian mobil baru lagi Fortunenya misalnya 300. Total harta dia adalah 900 juta. Maka dari 900 juta harta Bapak Ibu, maksimal paling banyak yang boleh Bapak Ibu wasiatkan sepertiga. Sepertiga dari 900 juta berapa, Bu? 300 juta. Maka 300 juta lah yang boleh Ibu wasiatkan. Meninggal omak nanti, siapkan kamu renovasi Masjid Syukron, dari harta omak nih keluarkan sepertiga. Boleh. Tapi kalau misalnya dibilangnya, ditengoknya anaknya yang gak ada menjadi ini Pak, satu narkoba, satu pemabuk, satu tukang olah, semuanya gak ada jadi anaknya, pemain semuanya. Ini gak betul ini. Mati aku nanti, habis harta ini dibikin orang yang gak bagus ini. Jadi macam mana Wak? Dipanggilnya notaris, buatkan dulu wasiat. Kalau aku meninggal dunia, semua hartaku untuk pembangunan panti asuhan. Boleh begitu Pak? Tak boleh. Haram. Ya, haram. Tadi Ustaz, nanti macam mana hartanya itu digunakan anaknya untuk narkoba? Enggak urusan kita itu. Jangan mendahului Allah kita Bapak Ibu. Rupanya, udah pasti rupanya kalau anak itu selama-lamanya bakal jadi penarkoba. Udah pasti rupanya anak itu selama-lamanya bakal jadi pemabuk. Udah pasti anak itu selama-lamanya rupanya jadi orang durhaka. Belum tentu. Tak sedikit kita tengok banyaknya preman-preman, mudah-mudahan dapat hidayah. Sekarang janggutnya lebih panjang dari janggut awak, jubahnya lebih lebar dari jubah awak. Ke masjid dia duluan dia ke masjid ketimbang awak. Lebih mau lagi dia mengetok pintu-pintu rumah orang, mengajak orang ke masjid ketimbang awak. Betul nggak Pak? Nggak urusan kita itu. Nggak tahu kita hidayah Allah Bu. Begitu meninggal ayah omaknya, misalnya kecelakaan ayah omaknya, wah, datang hidayah Allah sama dia. Tuh, begitu meninggal ayah omaknya, tertegur dia langsung dapat hidayah. Menyesal betul dia selama ini durhaka sama ayah omaknya. Dapat hidayah dia, berubah 180 derajat. Soleh betul dia, jadi ahli masjid dia. Gak tahu kita itu. Sempatlah waktu masih hidup berwasiat omaknya, gak ada hartaku untuk kau Cok. Memang kau gak adanya beres kau. Habis harta ya kau bikin begini-begini. Berwasiat dia begitu. Tahu-tahu begitu meninggal ayah omak, berubah si Ucok ini jadi orang soleh. Berdosa gak ayah omaknya? Berdosa. Makanya gak urusan kita itu Bu. Jangan awak merasa lebih pandai awak dari Allah. Ini yang masalah ini. Merasa lebih pandai dari Allah, merasa lebih bijaksana dari Allah. Allah sudah menentukan kulli zi haqqin haqqah. Setiap seseorang itu sudah ada haknya masing-masing. Ikuti saja. Jangan pandai-pandaian awak lebih pandai dari Allah. Udah dibuat Allah aturannya begini. Tugas awak sami'na ata'na. Dengar patuh kerjakan. Dengar patuh kerjakan. Nggak usah pandai-pandaian awak mengakal-ngakali hukum Allah. Dah. Jadi nggak boleh lebih daripada sepertiga. Baru yang terakhir, ya, wasiat ini bisa menjadi haram kalau dia digunakan untuk yang haram. Wasiat waktu. Nanti kalau meninggal ayah, ini kafe kita ini kurang main ayah tengok.
Jadi macam mana caranya harta ayah ini nanti kalau ayah meninggal, kalian ganti dulu kafe ini jadi diskotik katanya. Agak main dikit. Ini karena nggak main, kurang rame kafe kita ini. Jadi macam mana ya? Nanti meninggal ayah, harta ayah ini bikinkan kamu diskotik supaya agak main dikit ini kata. Itu haram lah itu. Ya, jadi tidak boleh berwasiat kepada yang haram. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi ini sambungan kaji kita yang kemarin, masih dasar ya. Intinya Bapak Ibu, orang yang meninggal itu hartanya gunakan dulu ngurus fardu kifayah, bayar hutang sama Allah, bayar hutang sama manusia, kerjakan wasiat. Wasiat ini Bapak Ibu dalam Al-Quran bolak-balik disebutkan Allah dalam surah An-Nisa, mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Di luar disebutkan Allah wasiat baru utang. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa dimulai Allah kalimat wasiat dulu baru utang? Karena banyak orang yang ingat bayar hutang, tapi banyak orang yang pura-pura lupa, tidak mau mengerjakan wasiat. Begitu rapatlah adik-beradik masalah harta, datang si abang, datang si adik. Waktu sakit ayah kemarin pernah dibilang ayah, nanti kalau meninggal ayah kita siapkan itu pembangunan renovasi Masjid Syukron. Ada dibilang ayah begitu waktu sakit dia. Kata si adik yang paling kecil, datang si abang pula, dan dihitung-hitungnya, mak, ini sempat dikurangi lagi untuk Masjid Syukron, berapa lagi sama kita ini? Pikirnya terakhir, enggak nyapala ada dibilang ayah, pandai-pandai kau itu katanya. Terakhir tak dikeluarkan orang tuh wasiat ayahnya. Banyak orang begitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada wasiat kerjakan, jangan pura-pura tak tahu. Tapi kalau tadi saya ingatkan, wasiat itu bertentangan dengan hukum Allah, tinggalkan wasiatnya. Enggak usah pada takut awak durhaka. Kenapa? Ayo oma awak dulu berwasiat mungkin begitu karena ketidaktahuannya. Enggak tahu dia itu enggak boleh berwasiat begitu. Maka kita yang sudah belajar, jangan lagi coba-coba berwasiat yang bertentangan dengan hukum Allah. Ya, jangan lagi bercoba-coba, kerjakan saja mana yang sudah ditetapkan Allah. Haram wasiat pertama kepada ahli waris. Jangan berwasiat untuk anak. Untuk anakku ini tidak. Jadi Ustaz, macam mana caranya? Boleh, namanya hibah, hadiah. Waktu hidup awak kumpulkan. Ini rumah untuk kau ini, abang nomor 1, kau urus ini SHM-nya, balik nama. Dah, ini tanah yang 2 hektar di Pulau Padang untuk kau Butet, kau urus balik namanya. Itu hibah waktu hidup. Tapi kalau ada bahasa, ini kan tanah omak ada di sini, di sini, di sini. Nanti kalau nanti ayah sama omak sudah meninggal, untuk kau yang ini, untuk kau yang ini, untuk kau yang tidak boleh. Tidak boleh, karena itu berwasiat kepada ahli waris. Boleh kalau dia masih hidup. Tapi kalau ada kalimat nanti kalau ayah omak sudah meninggal, berarti dia wasiat kepada ahli waris. Kenapa pula tak boleh Ustaz? Orang punya dianya. Karena bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Belum tentu tanah yang di sana untuk si laki-laki lebih banyak ketimbang daripada yang punya perempuan. Atau disamaratakan omaknya. Samanya kamu sama-sama anak ayah. Nggak usah pula beda-beda laki-laki perempuan, sama aja kamu katanya. Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau memang kata Allah 2 kali laki, 2 kali bagian anak laki, ikut. Ya, jangan karena mau awak sama terakhir bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, itu dulu kaji kita, udah jam 6:30. Kalaupun ada pertanyaan, mungkin ada yang hendak bertanya Ibu terkait waris.